Di sebuah peternakan kecil, di semak belukar yang lebat, induk bebek menemukan tempat yang nyaman untuk membangun sarangnya. Dia menunggu anak ayam menetas. Suatu pagi yang cerah, kulit telur berderak dan anak itik kecil berbulu lahir. Hanya ada satu telur tersisa, yang terbesar tidak mau retak. Bebek itu mulai khawatir ada yang tidak beres dengannya. Dia duduk di atas telur itu lagi, dan memutuskan untuk menunggu lebih lama. Ibu bebek memberikan semua panas yang dia bisa. Dia berpikir bahwa cewek ini pasti yang paling cantik, karena dia sudah lama mengerami dia. Segera seekor anak ayam menetas dari telur terakhir, tetapi tidak terlihat seperti anak itik lainnya sama sekali. Itu jauh lebih besar, dan bulunya berwarna abu-abu. Ibu bebek kesal melihat anak yang begitu jelek. Tapi dia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi seperti teman-temannya. Anak bebek lainnya menertawakannya. Mereka menganggapnya menjijikkan dan tidak mau bermain dengannya. Keesokan paginya, induk bebek pergi bersama anak-anaknya ke danau. Yang mengejutkan, bebek jelek itu berenang, begitu juga yang lainnya. Bebek itu kemudian membawa anak-anaknya ke peternakan unggas untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Dia memberitahu bebek tentang aturan perilaku dengan penduduk setempat. Bebek itu mempersembahkan induknya kepada Drake gemuk paling mulia, tetapi dia menyerang itik jelek, dan dia terpaksa melindungi anaknya yang gagal. Fat Drake memerintahkan untuk mengusir orang aneh itu keluar dari halaman. Ibu meyakinkan bahwa dia akan tumbuh dan menjadi seperti anak itik lainnya. Tidak dapat menahan bullying dan penghinaan, itik jelek meninggalkan kandang unggas. Untuk mencari tempat yang lebih aman, dia menemukan sebuah danau yang indah, di mana tidak ada seorang pun. Dan anak itik itu memutuskan untuk tinggal di sini untuk hidup. Waktu telah berlalu. Meskipun kesepian, bebek jelek itu senang karena tidak ada yang menyinggung perasaannya. Dan kemudian suatu hari, seekor burung putih yang indah dengan leher panjang terbang ke danau. Bebek jelek tidak tahu jenis burung apa itu, tetapi dia melihatnya dengan kagum. Dia mencintainya dengan sepenuh hati. Betapa anak itik ingin menjadi seperti burung putih yang cantik ini. Musim dingin tiba dan salju mulai turun. Anak bebek jelek melihat salju putih untuk pertama kalinya. Dia senang dengan pemandangan ini. Tetapi karena musim dingin sangat bersalju, sangat sulit bagi itik untuk mencari makanan. Dia harus berjalan di sekitar lingkungan untuk mencari makanan. Dia kedinginan dan lelah. Jadi bebek jelek itu sampai ke rumah petani. Ketika petani itu melihat anak ayam yang kurus dan tidak bahagia, dia merasa kasihan padanya. Petani memutuskan bahwa dia akan memelihara bebek bersamanya sampai dia gemuk dan dewasa. Musim semi telah tiba. Pemiliknya merawat anak ayam itu dengan baik, dan dia tumbuh besar. Anak itik itu sudah membutuhkan banyak tempat, dan petani itu memutuskan untuk melepaskannya ke danau. Berdiri di tepi danau, anak itik jelek itu memandang bayangannya di dalam air. Dan dia tidak bisa mempercayai matanya, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri, dan berpikir bahwa ada orang lain di belakangnya. Dan kemudian anak itik itu menyadari bahwa burung yang mengagumkan dalam pantulan itu adalah dirinya sendiri. Untuk merayakannya, dia meronta-ronta dan berenang ke seluruh danau dari ujung ke ujung. Dan tiba-tiba dia melihat burung putih cantik yang sama dengan leher panjang yang pernah dia lihat sebelumnya. Bebek jelek itu memutuskan untuk berenang lebih dekat dengannya. Tetapi burung yang cantik itu tidak ketakutan, tetapi sebaliknya dia tersenyum dan mengedipkan mata, dan bersama-sama mereka berenang menyeberangi danau. Bebek jelek tidak bisa mempercayai kebahagiaannya. Saat lewat, seekor drake gemuk di tepi danau berkata bahwa dia belum pernah melihat angsa muda yang begitu cantik seumur hidupnya. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa itik jelek yang pernah dia usir dari kandang unggas adalah seekor angsa yang cantik. Ternyata anak itik yang jelek itu adalah angsa sejak awal. Sebutir telur secara tidak sengaja jatuh ke sarang bebek. Dan ketika angsa muda yang cantik itu kembali ke rumah, semua orang di kandang unggas menjadi sangat malu karena mereka pernah menyinggung perasaannya karena penampilannya. Lemuel Gulliver menghabiskan 5 bulan penuh bersama istri dan anak-anaknya di Inggris, tetapi keinginan untuk bepergian ternyata lebih kuat. Jadi setelah menjadi kapten kapal petualang, Gulliver memulai pelayaran lain. Ia merekrut 50 awak kapal, tetapi ternyata tidak semua awak adalah orang-orang jujur. Suatu kali, di malam hari, pengkhianat mengobrak-abrik sebuah kapal, masuk ke kabin Gulliver dan mengikatnya. Selama 3 hari, awak kapal menahan mantan kapten itu.
Dan pada hari keempat, para pengkhianat mendaratkan Gulliver di tanah yang tidak diketahui, meninggalkan bekal untuknya dan berlayar ke utara. Mantan kapten tidak punya pilihan selain menuju ke pedalaman. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan jejak kuda yang memberi harapan bagi Gulliver untuk segera diselamatkan. Tiba-tiba sosok humanoid muncul di cakrawala. Gulliver menyipitkan matanya dan melihatnya. Itu adalah monyet yang tampak aneh dengan kulit gelap dan rambut keriting. Hewan-hewan ini memiliki cakar yang panjang di cakarnya. Mereka tampak begitu berbahaya sehingga Gulliver menahan napas dan bersandar di pohon di belakang. Tapi kemudian sesuatu menarik bahu pengelana itu dan menariknya ke atas. Ini adalah dua monyet yang persis sama yang mencoba menyeret mangsanya ke atas pohon. Gulliver berjuang untuk melawan dengan tangannya, tetapi hewan itu lebih kuat. Saat Gulliver bertempur dalam pertarungan yang tidak seimbang, suara tapak kaki terdengar. Melihat kuda yang mendekat, monyet melempar Gulliver dan lari ketakutan. Setelah mendekat, kuda itu mengamati Gulliver dengan penuh minat. Kemudian kuda kedua muncul, mereka saling menyapa dengan tendangan kaki depan mereka dan berjalan ke samping. Kuda-kuda itu berperilaku sangat cerdas sehingga Gulliver menganggap mereka adalah penyihir yang berubah menjadi kuda. Akhirnya, setelah berkonsultasi, kuda-kuda itu memerintahkan Gulliver untuk mengikuti mereka. Kali ini, Gulliver berakhir di negara yang dihuni oleh kuda cerdas para Gwins. Dan monyet aneh yang menyerang Gulliver melayani para Gwins sebagai hewan peliharaan dan melakukan semua pekerjaan kotor. Jadi pengelana dibawa ke sebuah rumah di mana palungan dengan jerami terbentang di sepanjang dinding dan kuda-kuda lain ditempatkan. Kuda itu memberi isyarat kepada Gulliver untuk makan sedikit jerami, tetapi pengelana itu melihat seember susu dan meminta minum darinya. Setelah makan malam, Gulliver, di bawah pengawasan ketat kuda, mengumpulkan gandum dan roti panggang darinya. Hal ini membuat Gwyn sangat kagum sehingga mereka mulai mengajari Gulliver bahasa dan budaya mereka. Kuda-kuda itu ternyata tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat mulia. Mereka tidak tahu kata-kata amarah, iri hati, penipuan, dan permusuhan. Mereka dikejutkan oleh cerita Gulliver tentang uang, kapal, dan negara bagian. Tapi kebanyakan dari semua Gwins marah dengan kenyataan bahwa orang membiarkan diri mereka menunggang kuda. Seiring waktu, Gulliver menjadi begitu penuh dengan cinta dan rasa hormat kepada Gwins sehingga dia memutuskan untuk tidak pernah kembali ke orang lain lagi. Namun, setiap tahun keempat Dewan Perwakilan diadakan di negara itu, di mana mereka membahas urusan utama. Gulliver, sebagai makhluk mirip kera, tidak diizinkan untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, karena penasaran, dia diam-diam memasuki pertemuan tersebut, bersembunyi di tumpukan jerami. Ternyata para Gwins sudah lama menganggap monyet aneh itu tidak berguna, dan karena itu memutuskan untuk mengusir mereka. Dan Gulliver bersama mereka. Tanpa menunggu nasibnya, musafir buru-buru membuat perahu dan berangkat ke pulau terdekat. Gulliver memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya jauh dari orang-orang yang jahat padanya. Namun, pulau itu ternyata adalah pesisir pantai Australia. Gulliver terlihat oleh pelaut dari kapal Portugis dan dibawa ke kapal. Kapten memutuskan bahwa Gulliver sudah gila, jadi dia tidak ingin pulang dan menceritakan kisahnya tentang kuda cerdas. Ketika Gulliver dibawa ke London, dia belajar untuk melihat orang-orang dengan susah payah. Dia menjadi terbiasa dengan istri dan anak-anaknya hanya setelah 1 tahun, tetapi bahkan kemudian dia tidak membiarkan dirinya disentuh. Dan selama sisa hidupnya, Gulliver hanya berkomunikasi dengan kuda jantan yang dibelinya.